Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, untuk hari ini kita lihat ruangannya sudah bagus. Terus sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau absen dulu ya di hadirannya. Arianto, Hadir Bu. Asifa, Pria, Hadir Bu. Eka Sunarti, Hairunisa, Hadir, Bu. Iksan, Hadir Bu. Dimas, Hadir Bu. M. Arif Rizky, Hadir Bu. M. Rizky Sawarudin, Mawada, Mary Ulfa, Nur Fazri, Nur Sakila, Putri Adelia, Putri Kurniati, Rohani, Reisa, Hadir Bu. Satyara, Najmu, Hadir Bu. dan Sumiati. Ya, itu ya. Untuk pelajaran kita hari ini, kita akan membahas mengenai ketentuan konstitusional kehidupan berbangsa dan bernegara. Terus materi pembelajarannya mengenai pemetaan wilayah NKRI menurut Undang-Undang Dasar 45, batas wilayah negara, kekuasaan negara atas kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah NKRI. Tapi sebelumnya kita sebelum belajar akan melakukan berdoa dulu. Ketua kelasnya ini juga di depan aja. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih Bu kelas. Lanjut menyanyikan lagu wajib nasional dan Dirjen Nasional. Ayo silakan berdiri semua. Mari kita menyanyikan lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Sudah, silakan duduk kembali. Lanjut sekarang untuk kompetensi intinya yaitu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa keingintahuan tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Lanjut kompetensi dasarnya untuk materi hari ini yaitu menganalisis pasal-pasal yang mengatur tentang wilayah negara,
negara. Ayo, siapa itu? Putri Adelia. Wilayah negara adalah satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Ya, tepuk tangan dulu buat. Ya, wilayah adalah suatu kesatuan wilayah daratan, perairan, pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Ya, materi. Lanjut sekarang untuk kompetensi intinya, yaitu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa keingintahuan tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Lanjut, kompetensi dasarnya untuk materi hari ini yaitu menganalisis pasal-pasal yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara, dan penduduk, agama, dan kepercayaan pertahanannya. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau nanya dulu, siapa yang tahu pengertian wilayah negara? Ayo, siapa itu? Putri Adelia. Wilayah negara adalah satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Ya, tepuk tangan dulu buat. Ya, wilayah adalah suatu kesatuan wilayah daratan, perairan, pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Terus siapa lagi yang bisa? Negara yang secara teritorial di Indonesia, yaitu di kawasan apa aja? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Haryanto atau Brian yang bantu? Tak apa-apa. Kawasan perbatasan laut dengan Thailand, India, dan Malaysia di Aceh, Sumatera Utara, dan 2 pulau kecil terluar. Kawasan perbatasan laut dengan Malaysia, Vietnam, dan Singapura di Riau, Kepulauan Riau, dan 20 pulau kecil terluar. Kawasan perbatasan darat dengan Malaysia di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Kawasan perbatasan laut dengan Malaysia dan Filipina di Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan 18 pulau kecil terluar. Kawasan perbatasan darat dengan Papua Nugini di Papua. Kawasan perbatasan laut dengan Timur Leste dan Australia di Papua, Maluku, dan 20 pulau kecil terluar. Kawasan perbatasan darat dengan Timur Leste di Nusa Tenggara Timur. Kawasan perbatasan laut dengan Timur Leste dan Australia di NTT, dan 5 pulau kecil terluar. Sudah, itu ya kawasan-kawasan yang ada di Nusantara. Sekarang lanjut pembagian wilayah laut sesuai dengan hukum internasional yang telah disepakati oleh Persatuan Bangsa-Bangsa tahun 1982. Pembagian wilayah laut menurut Konvensi Hukum Laut PBB, wilayah laut Indonesia dapat dibedakan menjadi 3. Seperti itu ya, ada namanya laut teritorial, laut
Indonesia. Batas wilayah Indonesia sebelah barat. Sebelah barat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Ya, itu batas sebelah barat. Selanjutnya batas sebelah timur. Batas laut sebelah timur. Wilayah timur Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Indonesia dan Papua Nugini telah menyepakati hubungan bilateral antar kedua negara tentang batas-batas wilayah. Tidak hanya wilayah darat, melainkan juga wilayah laut. Wilayah Indonesia sebelah timur yaitu Provinsi Papua berbatasan dengan wilayah Papua Nugini. Sebelah barat yaitu Provinsi Barat Fli dan Provinsi Sepik Barat Sandaun. Sudah, lanjut lagi. Batas wilayah Indonesia sebelah selatan. Batas-batas wilayah Indonesia sebelah selatan. Indonesia sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat timur Leste, perairan Australia dan Samudra Hindia. Sudah. Ya, itu batas-batas wilayah kita ya. Untuk lebih kita memahami masalah wilayah, sekarang kita akan melakukan diskusi kelompok. Nanti Ibu bagikan kelompoknya ya. Ya, kelompoknya sudah ya. Kemarin kita bagi, sudah duduk sesuai kelompoknya. Silakan mulai mengerjakan tugasnya ya. Ibu sudah bagi kelompok. Ya, soalnya sudah ada ya. Nanti tugasnya itu ditempel di kertas yang sudah disediakan. Nanti akan dipresentasikan di depan kelas. Mungkin tapi ya akan pakai salah lalu. Iya, baca tapi makalah itu nenek nggak jadi baru tidak nih.
berdasarkan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Nisa. Kelompok 1. Nama peserta: Arianto, Asifa, Eka Sunarti, Ernisa, Brian Perjetio, sama Dimas Supratman. 1. Latar belakang sengketa Pulau Sipada dan Lisita, yaitu ketidakjelasan garis perbatasan yang dibuat oleh Belanda dan Inggris yang merupakan negara pendahulu dari Indonesia dan Malaysia di perairan timur Pulau Borneo, sehingga pada saat Indonesia dan Malaysia berunding untuk menentukan garis perbatasan kedua negara. 2. Langkah konkret yang telah dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan melakukan serangkaian perundangan dengan Malaysia, Joint Commission Group serta Senior Official Group Meeting. Hal ini dilakukan dengan tujuan mencari kesempatan atas kepemilikan Pulau Sipadang dan Ligita. 3. Adjudication. B. Perawatan suara. C. Suara terbanyak. 4. A. Pemerintahan melaksanakan pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah, terutama wilayah perbatasan dan terpencil. B. Pemerintah membangun pos-pos militer di wilayah perbatasan. C. Pemerintah melakukan patroli rutin militer di wilayah perbatasan. Sekian dan terima kasih. Demikian pembahasan dari Khairul Nisa. Dan berikutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Sesi pertanyaan. Dan kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin memberi pertanyaan, silakan memberi pertanyaan. Kami akan membuka sesi tanya jawab bagi kami akan membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya. Saya mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Adilia dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Mengapa Indonesia kalah dari Malaysia dalam kepemilikan Pulau Sipadan dan Likitan? Sekian, terima Kami kasih. akan memberikan kesempatan untuk pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazmul Hidayat dari kelompok 4 ingin bertanya. Jelaskan konkret yang dilakukan pemerintah Indonesia. Sekian, terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Silakan dibacakan oleh Eka Sunarti. Alasan Indonesia kalah dari Malaysia yaitu 1. Adjudication. Metode resolusi konflik atau adjudication berlangsung untuk menetapkan klaim pulau melalui keputusan pihak ketiga. 2. Perawatan pulau. Indonesia kurang perhatian terhadap kelestarian Pulau Sipadan dan Likitan. Sedangkan di sisi lain negara Malaysia telah merawat serta melestarikan meletakkan tanda pada kedua pulau. Suara terbanyak. Masalah
mengalami voting di sana 17 hakim, 16 suara untuk Malaysia, sedangkan 1 suara saja. Apakah jawaban dari kelompok kami memuaskan? Iya. Alhamdulillah memuaskan. Dan selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Silakan Nisa membacakan. Kongres yang telah dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan melakukan serangkaian perundangan dengan pemerintah Malaysia, Joint Commission Group serta Senior Official Group Meeting. Hal ini dilakukan dengan tujuan mencari kesempatan atas kepemilikan Pulau Sipadan dan Jigitan. Apakah pertanyaan dari kami memuaskan? Insya Allah puas. Dan sekian presentasi dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan dari kelompok 1. Untuk selanjutnya kita tampilkan kelompok 2. Silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ayo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Meli Ulfa. Kelompok 2, Mawata, Melulfa, M. Arif Rizky, M. Rizky Sawaludi. Bagaimana pendapat Anda tentang metode penenggelaman kapal? Penenggelaman kapal sangat bagus karena dapat membuat daerah nelayan nasional untuk membuat kapal dan melaut meningkat. Bagaimana cara mengatasi ilegalitas di negara kita? Dengan memperkuat penjagaan di perairan perbatasan negara lain. Bagaimana cara menjaga integritas negara satu? Dalam bukti-bukti Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 2. Saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain. Apakah hanya TNI yang menjalankan upaya bela negara? Bela negara bukan saja tugas dari TNI dan Polri semata, namun juga seluruh warga negara. Apa yang dilakukan untuk melakukan bela negara? Menciptakan suasana damai dan harmonis dalam keluarga, membentuk keluarga yang sadar hukum, meningkatkan iman dan takwa dan respek. Ya, terima kasih atas baca dari Meli Ulfa. Saya ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Sakila dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Apa yang dilakukan untuk membela negara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Menciptakan suasana rukun, damai dan harmonis dalam keluarga, membantu keluarga yang sadar hukum, meningkatkan iman dan takwa dan integritas. Demikian dari presentasi kami. Wassalamualaikum. Pemaparan dari kelompok 2. Sekarang kita lanjutkan ke kelompok 3. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
latar belakang sengketa Pulau Sipada dan Nisita. Sekian, terima kasih dari pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kelompok 1 terima kasih. Kami membuka sesi tanya jawab kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya MSK dari kelompok 2 ingin bertanya. Jelaskan maksud dari adjudikasiun. Terima kasih. Kami akan menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari kelompok 1. Latar belakang sengketa Pulau Sipada. Didikan banyaknya ketidakjelasan garis perbatasan yang dibuat oleh Belanda dan Inggris yang merupakan negara kandang dari Indonesia dan Malaysia di perairan timur Pulau Brunei hingga pada saat Indonesia dan Malaysia berunding untuk menentukan perbatasan kedua negara. Apakah jawaban dari kami sudah puas? Puas. Alhamdulillah puas. Tidak. Kemudian pertanyaan dari kelompok 2 kami akan menjawabnya. Jawab persis. Siapa tadi nara? Model revolusi, konflik atau langsung untuk mendapatkan poin pulau melalui keputusan Amin. pihak ketiga. Ya, puas. Apakah kalian puas dengan jawabannya? Pasti. Terima kasih dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3, sekarang kita lanjut ke kelompok 4. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Arianto Alaicak. 1. Pertanyaan seputar penenggelaman kapal. Bagaimana pendapat Anda tentang metode penenggelaman kapal? Penenggelaman kapal asing sangat bagus karena dapat membuat gairah nelayan nasional untuk membuat kapal dan melaut meningkat. Bagaimana cara mengatasi illegal fishing di negara kita? Dengan memperkuat penjagaan di perairan yang berbatasan dengan negara lain. Bagaimana cara menjaga NKRI tetap kokoh dan bersatu? Pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam butir-butir Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain. Apakah hanya TNI yang menjalani upaya bela negara? Bela negara bukan saja tugas dari TNI dan Polri semata, namun juga seluruh warga negara. Apa yang dilakukan untuk melakukan bela negara? Menciptakan suasana rukun dan damai dan harmonis dalam keluarga, membentuk keluarga yang sadar hukum, meningkatkan iman dan takwa dan iptek. Sekian pemaparan dari kami. Sekarang kami akan membuka sesi pertanyaan. Saya ingin bertanya. Mungkin ada kelompok yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Eka Sunarti dari kelompok 1. Bagaimana cara menjaga NKRI tetap kokoh dan bersatu? Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 yang telah memberikan. Sekarang kami ingin membuka sesi pertanyaan kedua. Mungkin ada yang ingin bertanya dari kelompok lain. Saya ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 atas nama Meli Ulfa ingin bertanya. Bagaimana pendapat Anda tentang metode penenggelaman kapal?
Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pengalaman nilai-nilai yang terkandung dalam butir-butir Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain. Bagaimana dengan jawabannya? Apakah Puas. puas? Terima kasih. Insya Allah puas. Sekarang kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Penenggelaman kapal asing sangat bagus karena dapat membuat gairah nelayan nasional untuk membuat kapal dan melaut meningkat. Sekian dari demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah diskusi kelompok yang telah kita lakukan dan hasilnya juga bagus. Untuk selanjutnya kita akan membuat kesimpulan dari materi wilayah negara Indonesia. Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari wilayah darat, laut, dan udara. Adapun pembagian wilayah lautnya terdiri dari zona laut teritorial, terus landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Selanjutnya batas wilayah NKRI terdiri dari batas sebelah utara berbatasan dengan Malaysia bagian utara, sedangkan batas wilayah sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Yang ketiga, batas wilayah sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan perairan Pasifik. Yang terakhir, batas wilayah sebelah selatan berbatasan langsung dengan daratan Timur Leste, perairan Australia, dan Samudra Hindia. Sebelum kita menutup pelajaran, untuk lebih bermaknanya pelajaran hari ini, kita akan berdoa dulu. Ketua kelas, silakan pimpin doa sebelum kita mengajar ibadah doa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dalam hati mulai. Amin. Ya, terima kasih ketua kelas. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Dan kita akan bertemu minggu depan dengan materi lanjutan dari wilayah NKRI. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.